Shalom. Puji Tuhan, kita ketemu lagi di kelas Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Selamat datang di kelas 2. Dari kelas 2 siap belajar hari ini? Puji Tuhan. Saat ini mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur karena hari ini Engkau berkati kami, anak-anakmu kelas 2 yang akan belajar. Berkatilah supaya ada kasih Tuhan, campur tangan Tuhan di atas diri setiap kami. Berkati Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik masih semangat? Tetap semangat. Puji Tuhan. Sebelumnya Ibu mau mengucapkan terima kasih ya buat kelas 2. Gimana pujiannya bagus banget. Kalian luar biasa. Calon-calon pelayan Tuhan, calon-calon penyanyinya Tuhan. Saat ini Ibu akan menampilkan juga ya nanti di kelas ini pujian dari teman kita. Ya, sebelum kita belajar, kita akan baca dulu firman Tuhan dari Mazmur 133. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara dalam diam bersama dalam rukun, dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan keleleh dan leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Puji Tuhan, seperti yang pujian yang dinyanyikan oleh Selo, luar biasa. Inilah isi dari firman Tuhan, dari kutipannya. Saat ini kita akan juga hari ini kita akan masih belajar tentang bagaimana keluarga kita, kehidupan keluarga kita sebagai keluarga-keluarga Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyi bersama-sama ya, bukti dari kita mengasihi keluarga kita. Kita akan memuji nama Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan. Boleh bertepuk tangan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Haleluya. Adik-adik, mari tetap bersemangat memuji nama Tuhan. Terjalin mesra, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita sudah menyanyi, kita sudah membaca firman Tuhan. Saatnya kita akan melanjutkan pelajaran kita. Minggu lalu Ibu sudah menerangkan bagaimana kita di dalam keluarga harusnya hidup rukun. Adik-adik tahu nggak apa arti kata rukun? Ayo, Ibu ulangi lagi. Siapa yang tahu apa arti kata rukun? Rukun berarti ya, baik, damai, tidak bertengkar, bersatu hati, sepakat.
Hidup rukun berarti hidup bersama dengan damai. Apakah kamu dan temanmu seperti itu? Iya. Kemarin Ibu sudah juga menerima dari Selo untuk tugasnya minggu lalu, yaitu berfoto dengan teman di tetangga sebelah rumahnya. Ya, titip salam ya buat teman-teman yang ada di sana. Apakah Selo hidup rukun bersama teman-teman? Berdamai, baik, saling menolong? Ya, itulah yang Tuhan harapkan. Kita akan mendengar juga tentang kisah seorang persahabatan antara Daud dan Yonatan. Bagaimana mereka menjadi contoh yang baik untuk pemuda-pemudi zaman sekarang. Daud dan Yonatan berasal dari keluarga yang sangat berbeda. Yang satunya anak raja, yang satunya anak gembala domba. Beda banget ya, tetapi mereka bisa bersahabat, mereka sehati, mereka saling menolong, dan mereka saling bersatu hati. Ibu mengharapkan Selo juga memiliki sahabat seperti Daud dan Yonatan. Setiap hari Daud ini tugasnya adalah menggembalakan domba milik orang tuanya. Orang tuanya bernama Bapak Isai. Suatu hari Daud disuruh untuk melihat kakak-kakaknya yang sedang di medan perang. Saat itu Israel sedang menghadapi tentara Filistin yang sangat kejam. Bahkan mereka mempunyai tentara, orang Filistin ini mempunyai tentara yang sangat besar badannya, seperti raksasa yang bernama Goliat. Bangsa Israel ketakutan menghadapi. Daud melihat Goliat menghina nama Tuhan Allah Israel. Dengan berani Daud maju melawan Goliat. Sementara tentara-tentara Israel yang lain tidak berani. Tetapi Daud yang masih kecil, dia berani maju ke medan perang dan melawan Goliat. Daud mengayunkan dan melemparkan umbannya. Batunya melayang hingga mengenai dahi Goliat. Goliat terjatuh dan mati. Bangsa Filistin lari ketakutan. Saat itu Daud juga dikuatkan oleh sahabatnya bernama Yonatan. Daud bersama Yonatan dan bersama dengan Tuhan mampu menghadapi musuh yang sangat besar. Hidup rukun dimulai di dalam keluarga. Itu sebabnya orang tua mengajarkan bahwa kakak beradik tidak boleh bertengkar, tidak boleh berebut mainan, tetapi harus saling meminjamkan. Satu dengan yang lain harus saling menghargai, saling menyayangi, dan saling melindungi. Seperti Yonatan menerima Daud dengan rendah hati. Dia tidak sombong meskipun dia adalah seorang anak raja. Yonatan tidak membedakan orang. Kasihnya kepada Daud tulus, sehingga ia melindungi Daud dari kejahatan ayahnya sendiri. Adik-adik, orang tua mengajarkan kita, mari kita hidup rukun bersama dengan tetangga. Tuhan mengajarkan kita untuk kita saling mengasihi. Mari kita menjalin kerukunan dan persatuan di dalam keluarga kita. Mari kita memulai kerukunan di dalam keluarga kita dahulu.
sehingga tidak ada perselisihan, tidak ada kebencian, iri hati, dan kesombongan. Sebaliknya, hidup rukun mendatangkan berkat. Seperti firman Tuhan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi adik-adik, marilah kita mengingat pesan Tuhan bahwa hidup rukun mendatangkan berkat-berkat Tuhan. Mari kita mulai dari keluarga kita. Kita bisa berdamai dengan adik kita. Mungkin apabila kita sedang marahan, jangan lama-lama, tapi kita segera memperbaiki keadaan. Demikian adik-adik untuk pelajaran di semester yang kedua ini, yaitu mengenai hidup rukun di dalam keluarga. Ibu akan memberikan sedikit pelajaran untuk selanjutnya, sehingga kita bisa mengejar nantinya untuk pelajaran-pelajaran selanjutnya tidak terlalu panjang. Ya. Apakah sudah mengerjakan LKS-nya? Selo sudah mengerjakan LKS-nya? Hidup rukun ya, kita harus menjalankan hidup rukun. Kemudian mari kita ciptakan juga lingkungan yang baik di masyarakat. Kita sebagai anak-anak Tuhan membawa nama Tuhan di dalam masyarakat. Orang lain akan melihat ada kasih Tuhan di dalamnya, sehingga mereka melihat siapa? Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Oh, anak ini baik sekali. Karena, ternyata orang Kristen. Apakah orang Kristennya yang dilihat? Tidak. Mereka melihat kasih Tuhan yang ada dalam diri kita. Jadi, ketika kita mengasihi orang lain, artinya kita sedang hidup seperti Yesus yang mengasihi kita. Gitu ya. Jadi berdamailah ketika mungkin ada berantem, rebutan mainan dengan teman tetangga. Segeralah perbaiki setiap kesalahan kita supaya kita bisa lagi bermain-main bersama dengan mereka. Kita bisa mencontoh tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa. Tokoh Alkitab apa saja ya yang bisa membuat kita semakin teguh di dalam hubungan kakak adik. Ya, Ibu mau cerita nih tentang tokoh Alkitab. Ceritanya adalah tentang Esau dan Yakub. Siapa adik-adik? Esau dan Yakub. Ya, Esau dan Yakub ini sebenarnya adalah anak kembar. Anak kembar dari siapa? Siapa yang tahu? Ya, siapa yang tahu Esau ini anaknya siapa? Yakub ini anaknya siapa? Mereka adalah anaknya Ishak dan Ribka. Siapa? Ishak dan Ribka. Bapak Ishak mempunyai anak kembar bernama Esau dan Yakub. Mereka kembar tetapi berbeda. Tidak identik, tidak mirip-mirip gitu. Nah, yang Esau ini dia suka berburu. Kulitnya banyak bulunya. Tubuhnya
banyak bulu-bulu di tangan dan kaki dan mungkin badannya. Tetapi Yakub tidak. Kulitnya bersih dan dia tidak suka berburu. Dia lebih senang tinggal di rumah bersama dengan ibunya. Nah, suatu hari terjadi perselisihan, pertengkaran di antara keduanya, yaitu Yakub menipu, tapi atas suruhan orang tuanya, ibunya, untuk mendapatkan berkat dari ayahnya, yang sebenarnya adalah Esau yang harus diberi berkat, tetapi Yakub yang dapat berkat, sehingga marah sekali Esau ini. Ibunya bilang, Yakub, kamu pergi saja jauh dari rumah ke sanak saudara ibu, pergi sana supaya kamu aman. Kemudian Yakub pergi ke tempat saudaranya. Setelah lama, suatu hari Yakub harus kembali lagi ke tanah orang tuanya. Dan di dalam perjalanan dia bertemu dengan Esau. Wah, Yakub sangat ketakutan karena dia takut nanti kakakku, saudaraku akan membunuhku. Tapi apa yang terjadi? Esau tidak seperti itu. Esau mengampuni adiknya, saudaranya ini, dan mereka berdamai kembali. Ada kerukunan yang mereka jalin, sehingga Yakub ini menjadi bangsa yang besar karena ada berkat-berkat yang Tuhan curahkan ketika mereka sebagai saudara saling mengampuni, saling mengasihi. Jadi adik-adik, mari kita ciptakan kerukunan di tengah-tengah keluarga kita supaya ada berkat-berkat yang Tuhan curahkan, supaya ada kasih Tuhan di dalamnya. Seperti persahabatan Daud dan Yonatan. Daud sangat diberkati sehingga Daud akhirnya menjadi raja. Kemudian ada juga cerita tentang Barnabas dan Paulus. Sekalipun Barnabas dan Paulus sama pelayan Tuhan, tapi di antara mereka pernah terjadi perdebatan. Alkitab mengajarkan bahwa perbedaan pendapat tidak membuat orang lain bertengkar, karena saling menerima dan menghargai. Jadi bertengkar untuk sementara, tetapi mengasihi untuk selamanya, sehingga berkat-berkat Tuhan dicurahkan di dalamnya. Demikian pelajaran kita hari ini. Kita sudah melalui 3 bab dalam waktu yang singkat ini. Mari kita membawa keluarga kita untuk bersehati senantiasa di dalam Tuhan. Tetap semangat mengasihi orang tua, mengasihi adik-adik dan saudara-saudara lain. Kasihi teman-temanmu, tetangga kanan kiri. Jangan ada pertengkaran. Pertengkaran bisa terjadi, tapi cukup hanya sementara. Tetapi mengasihi untuk selamanya. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau memberkati kami dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Ajar kami untuk kami hidup rukun bersama dengan keluarga dan juga tetangga-tetangga kami, supaya kami boleh memperoleh kasih dan karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Berkatilah kami. Haleluya Tuhan. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tetap semangat. Ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Tuhan memberkati.